Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan hidup kita dibangun, iman kita dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan menerangi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari berdoa terlebih dahulu bersama saya. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur atas segala rahmat anugerah, atas segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupinya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat dikasih Tuhan, baru saja kita melewati Paskah, ya, satu peristiwa yang luar biasa bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebab Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya adalah kemenangan. Kemenangan bagi kita semua. Ya, pagi hari ini tema kita adalah kemenangan kita di dalam Yesus Kristus. Ya, Yesus sudah mengalahkan alam maut, Yesus bangkit dan hidup kembali dan tidak pernah mati lagi. Ya, kalau kita melihat di Alkitab ada orang-orang yang dibangkitkan Yesus juga waktu itu ya. Seperti Lazarus, anak muda di Nain. Ya, mereka pernah mati dan dibangkitkan Yesus. Tapi setelah itu mati lagi. Ya, sebelum waktunya nanti belum dibangkitkan lagi. Walaupun nanti akan tiba waktunya orang-orang yang mati dalam iman kepada Yesus akan dibangkitkan juga. Tapi Yesus berbeda. Dia pernah mati dan bangkit kembali, setelah itu dia naik ke surga. Nah, dia tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas dirinya. Itulah yang membedakan kita dengan Yesus. Nah, sebab dia adalah Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan buat. Karena sesungguhnya kematian dan kebangkitannya itu dia kerjakan bagi saudara dan saya. Supaya kita tidak perlu lagi mengalami kematian kekal. Supaya kita tidak perlu lagi mendatangi neraka. Sebaliknya kita mendapatkan hidup yang kekal di surga. Sebab neraka, alam maut sudah Yesus kalahkan. Jemaat dikasih Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, ayo kita jangan lagi menjadi lemah. Tetaplah teguh, kuatkan dirimu, jangan goyah. Dan tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita sudah diselamatkan, kita semestinya sekarang menjadi hamba-hambanya Tuhan. Dulu kita ini hamba dosa, setelah diselamatkan kita menjadi hamba Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta, saudara. Tapi orang-orang yang mau melayani Tuhan dalam banyak hal. Tidak hanya dalam gereja, tapi dimanapun, dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan. Kerjakan dengan giat, dengan selalu memandang Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Alkitab katakan itu ya. Jadi dengan demikian maka kita akan melakukannya dengan segenap hati, sepenuh hati. Sebab Yesus sudah menebus kita.
Dan dialah yang menjadi Tuhan kita sekarang. Dialah yang telah membayar hidup kita dengan darah yang mahal. Dan semestinya dialah yang memiliki hidup kita. Karena itu, yuk serahkan diri kita untuk kita menjadi alatnya. Ya, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan sehubungan dengan persekutuan dengan Tuhan, tidak sia-sia. Saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, saat kita bersaksi, saat kita dimanapun, selama kita mengerjakannya dengan memandang Tuhan, semua yang kita kerjakan tidak sia-sia. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan semestinya orang-orang yang sudah beroleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, sekarang waktunya kita mendedikasikan hidup kita. Baik itu pekerjaan kita, pelayanan kita, dan apapun yang kita lakukan selalu memandang Yesus. Ya, Dia Tuhan kita. Karena itu lakukan apa yang Dia perintahkan dalam hidup kita. Kerjakan tanggung jawab yang dipercayakan untuk kita kerjakan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita, setiap apa yang kita lakukan, ya mungkin bayar harga kita juga, baik itu waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, termasuk mungkin dana yang kita gunakan, semua tidak sia-sia. Artinya semuanya itu diperhitungkan Tuhan. Dan semakin kita sungguh melakukan itu, maka tentunya ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Kita saatnya bangkit juga. Jangan kita terlena, jangan kita tetap lemah. Mungkin masalahmu berat, bebanmu tidak mudah, rumit, sulit. Tetapi ingatlah, yang paling sulit, bahkan yang tidak bisa kita kerjakan, yaitu melepaskan diri dari kuasa dosa, sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak akan menghadapi itu lagi. Tapi kemenangan itu sudah diberikan bagi kita. Saatnya yuk kerjakan bagian kita. Sesulit apapun percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan kita. Mari kita kerjakan bagian kita dengan selalu memandang Tuhan. Ingat, persekutuan dengan Tuhan menjadi hal yang penting. Dalam persekutuan dengan Tuhan, segala upaya yang kita lakukan, bahkan jerih payah kita, tidak akan sia-sia. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini diingatkan lagi tentang pengorbanan yang luar biasa. Engkau sudah kalahkan alam maut, Engkau bangkit dan hidup kembali. Dan kami percaya kemenangan-Mu atas maut adalah kemenangan bagi kami semua orang-orang yang menaruh pengharapan dan iman percaya kepadamu. Dan kami juga percaya Tuhan, di dalam menjalani hidup kami, dengan kami selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bahkan setiap jerih payah, segala apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Karena Engkau Tuhan yang beserta kami, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, dan biarlah melalui hidup kami ini nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hari ini menyerahkan hidup kami, tuntun dan sertai kami ya Tuhan, dan dijauhkan dari kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.